Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00249192 dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 2.2 yaitu mengenai sistem kardiorespirasi. Langsung aja ke topik yang pertama, yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, untuk traktus respiratorius sendiri terbagi menjadi dua, ada yang superior dan juga inferior. Kalau yang superior dia terdiri dari organ-organ pernafasan yang ada di luar kafum torakis, yaitu ada nasus, faring, sedangkan yang inferior dia tuh terdiri dari organ-organ pernafasan yang ada di dalam kafum toraks, yaitu ada trakea, bronkus, pleura, dan juga pulma. Lanjut aja ke traktus respiratoris superior terlebih dahulu. Nah, bagian pertama dia itu ada nasus. Nasus ataupun hidung merupakan bagian paling atas dari sistem respirasi. Nah, nasus itu terdiri dari tulang keras ataupun osa dan juga tulang rawan ataupun kartilago. Untuk tulang kerasnya itu dia ada os nasal, os frontal, dan juga os maksilar. Sedangkan untuk kartilagonya dia ada kartilago proses lateralis, kartilago septum nasi, ada kartilago alis mayor, minor, dan juga kartilago septum nasi. Nah, untuk nasus sendiri dia punya kafum atau ruangannya ataupun rongganya yang terdiri dari dua, ada apertura pintunya atau juga regionya ataupun daerahnya. Untuk aperturanya sendiri dia itu ada apertura nasi anterior dan juga apertura nasi posterior. Untuk yang anterior nama ini itu adalah nares, untuk yang posterior nama ini itu ada coana. Nanti coana ini akan menghubungkan kafum nasi dengan nasofaring sebagai pintunya. Nah, untuk kafum nasi ini dia punya 3 regio. Yang pertama itu di bagian depan itu ada vestibulum nasi, di mana dia tuh terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk nantinya ke hidung. Terus juga ada regio respiratorius, dia tuh merupakan regio yang paling besar. Dia ada banyak suplai neurovaskular, terus juga dibatasi oleh epitel respiratorium yang bersilia. Selanjutnya di sini ada regio olfaktoria, regio yang paling atas untuk penciuman. Itu nanti akan ada nervus olfaktorius, dia lebih kecil rongganya, terus terdapat di apex kafum nasi. Dia nanti dibatasi oleh epitel olfaktorium. Lanjut ke bagian dinding lateral dari nasus. Nah, untuk dinding lateral dari nasus ini dia ada lengkungan tulangnya dan juga ada pembagian dari konkanya. Jadi untuk cekungannya itu atau lengkungannya itu dia ada namanya itu konka. Konkanya terbagi menjadi 3, ada konka superior, konka media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, kalau misalnya konka ini nantinya akan membagi kafum nasi ini menjadi 4 saluran udara yang menjadi muara-muara dari saluran sinus paranasalis. Nah, yang pertama itu adalah sinus sphenoidal. Lalu ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Untuk sinus sphenoidal nanti dia akan menjadi muara dari sinus sphenoidalis yang di belakang sini. Lalu kemudian ada meatus nasi superior, merupakan muara dari salua ethmoidalis posterior. Lalu di sini ada meatus nasi media, dia ada bangunan khususnya, tetapi secara umum dia merupakan muara dari salua ethmoidalis media dan juga anterior, lalu juga muara dari sinus frontalis dan juga maxillaris. Lanjut ke meatus nasi inferior, dia merupakan muara dari ductus nasolacrimaris. Makanya nanti ketika kita misalnya nangis, itu akan ada air juga yang keluar dari hidung. Lanjut ke bagian sinus paranasalis. Jadi dia tuh merupakan rongga udara yang berfungsi untuk melindungi struktur, melembabkan pertahanan tubuh juga. Nah, dia tuh ada sinus maxilla di pipi, terus juga sinus frontalis di depan, ada sinus ethmoidalis terdiri dari salua ethmoidalis anterior dan juga posterior, terus juga ada sinus maxilla, frontal, dan sphenoidalis. Nah, ini kita lanjut ke bagian vaskularisasi dan juga inervasi. Nah, untuk vaskularisasi sendiri itu divaskularisasi oleh karotis eksterna juga interna.
Untuk carotis externa dia itu akan bercabang-cabang jadi spina palatina, palatina mayor, labialis superior, dan juga ada ramus lateralis nasal. Sedangkan carotis interna dia itu nanti akan bercabang jadi arteri ethmoidalis anterior dan juga posterior. Untuk venanya itu namanya sama kayak arterinya. Nah, yang inervasi yaitu dia terbagi menjadi 3, ada yang untuk penciuman oleh nervus olfactorius, terus juga ada yang secara umum untuk sakit ataupun perabaan itu oleh umum, ada dari cabang-cabang nervus ophthalmicus itu nervus ethmoidalis anterior dan juga posterior, terus ada nervus nasopalatinus, terus juga ada secara otonom oleh nervus facialis dan juga maxillaris. Nah, di sini juga dia ada plexus kislobah yang sering terjadinya epistaxis. Lanjut ke faring. Faring sendiri dia bagian selanjutnya dari setelah udara masuk ke rongga hidung, dia tuh masuk ke faring dulu. Faring dia terbagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring yang terletak setinggi VC1 sampai VC5. Nah, di nasofaring sendiri di sini fungsinya untuk respirasi. Dia ada bangunan pentingnya, itu ada koana itu pintunya tadi. Lalu di sini ada opte. Nah, opte sendiri dia merupakan penghubung nasofaring ke kavitas timpanika telinga. Terus juga ada tonsil faringea, torus tubarius, rhesus pharyngeus. Lanjut ke bagian orofaring. Dia dibatasi oleh isthmus fossium, ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan juga tonsil palatina. Sisa juga ada bangunan khusus, yaitu di sini ada vallecula epiglottica yang berfungsi untuk tempat penampungan benda tumpul yang tertelan. Lanjut ke laryngofaring. Dia itu ada fossa piriformis. Kan kalau tadi itu yang tumpul tuh akan tertampung di vallecula, sedangkan kalau yang fossa piriformis ini untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, lanjut ke struktur selanjutnya, yaitu ada laring. Laring itu merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea setinggi VC3 sampai VC6. Nah, laring sendiri itu terdiri dari skeleton dan ada kartilagonya. Kartilagonya itu terdiri dari kartilago tiroid, cricoid, epiglottis, arytenoidea. Terus ada juga kartilago corniculata, kartilago cuneiform, sama kartilago triticea. Nah, selanjutnya di sini dia ada bentuk-bentuk rima glottidis, yaitu bukaan antara pita suara di laring. Ketika yang pertama di sini ada gambar ketika bernafas, ini ketika forced respiration, terus ini ada ketika berbicara dan juga ketika berbisik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada topik kedua, yaitu jelaskan anatomi dari core. Ataupun dari jantung. Jadi yang pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai letak dari jantung. Jadi untuk letak anatomisnya, untuk core sendiri itu terletak di mediastinum inferior medius, yang direkatkan pada kavitas torakis dengan ligamen-ligamen. Ada ligamen sternoperikardiaka, ligamen sifoperikardiaka, ligamen perikardiophrenica, dan juga ligamen vertebroperikardiaka. Untuk strukturnya sendiri, jadi untuk jantung itu dia memiliki lapisan di luarnya, itu ada perikardium namanya, yang terdiri dari perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah,
Nah, perikardium ini nanti kan dia membungkus jantung, akan membentuk kayak sebuah ruangan gitu. Ada sinus obliquus perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Jadi ini yang bentuknya transversus dan juga ada yang bentuknya kayak obliquus gitu. Nah, kalau misalnya obliquus perikardii dia tuh akan dilewati oleh vena cava superior, vena cava inferior dan juga vena pulmonalis. Nah, untuk yang transversus dia tuh kayak lekukan tempat keluarnya aorta dan juga truncus pulmonalis yang meninggalkan jantung. Oke, sekarang kita akan bahas dari letak dan batas-batas dari jantungnya ya. Jadi jantung sendiri itu kan lebih condong ke bagian kiri ya, atau ke bagian sinistra. Jadi untuk bagian yang atas itu dia itu setinggi, untuk batas kanan setinggi SIC2, batas kanan kiri itu yang atas ya, batas atas kanan kiri itu setinggi SIC2, linea parasternalis dextra juga sinistra. Nah, kalau misalnya yang bawahnya, batas kanan bawah itu dia setinggi SIC4, linea parasternalis dextra, tapi kalau yang untuk sinistranya itu SIC5, linea midclavicularis sinistra. Nah, ini lanjut ke struktur dari core sendiri. Dia itu ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis sendiri dia itu tempat melekati miokardium dan juga sebagai kerangka dari core. Untuk tempat pelekatan katup-katupnya juga terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus, terus juga ada pars membranacea septum interventricular, interatrial dan juga atrioventricular. Nah, di sini kita akan bahas anatomi lebih lanjut tentang struktur interna dari atrium dextra terlebih dahulu. Jadi di sini tuh atrium dextra itu dia ada lubang yang merupakan obliterasi dari foramen ovalis. Nah, ketika dewasa dia itu menjadi vas ovalis yang sering mengalami ataupun ada kelainan. Kalau misalnya ada kelainan di mana dia tidak menutup sempurna, nanti jadi patent foramen ovalis. Nah, terus di sini dia di dalamnya itu kan ada bagian halus. Nah, bagian halusnya itu ada namanya sinus venarum cavarum. Sedangkan bagian kasarnya itu, bagian luarnya itu ada musculus pectinati. Nah, bagian halus dan kasarnya itu dia akan dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Nah, terus juga dia ada ostium atrioventricularis dextra dan juga ostium sinus coronaris dan juga ostium vena cava inferior. Lanjut ke bagian ventricle dextra. Dia itu ada satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Nah, trabecula carne ini dia terdiri dari 3. Ada musculus papillaris yang akan melekat ke dinding ventricle. Lalu juga ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of His dan juga rigi yang akan menonjol ke bagian dalamnya. Terus juga di sini ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lanjut ke bagian atrium sinistra. Terdiri atas sinus venarum cavarum juga. Sinus venarum cavarum. Terus juga ada auricula sinistra, terus ada ostium anterioventricular sinistra yang menghubungkan dengan ventricle sinistra. Lalu juga ada vas ovalis dan juga ada valvula foraminis oval. Nantinya akan dimulai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut ke ventriculus sinistra yang ini. Dia itu pembentuk apex cordis, dimana miokardiumnya itu akan lebih tebal dibandingkan vestibulum aorta. Lalu di sini ostium aortanya juga akan menghubungkan dengan aorta. Lalu juga ada musculus papillaris yang nantinya akan melekat dengan chorda tendinea. Nah, jadi di jantung sendiri dia itu ada katup-katupnya.
Untuk katup-katupnya dia tuh terbagi menjadi dua, ada yang atrioventricularis dan juga katup semilunaris. Atrioventricularis itu katup di antara atrium dan ventricle. Ada dua, yaitu ada valvula tricuspid dan juga valvula mitralis. Sedangkan yang semilunar itu ada valva pulmo dan juga valva aorticus. Lanjut ke topik selanjutnya mengenai tractus respiratorius inferior. Tadi kita udah bahas yang tractus respiratorius superior, sekarang kita akan bahas tractus respiratorius inferior, terdiri dari trakea, bronchus, pleura, dan juga pulmo. Oke, sekarang kita bahas dari trakea terlebih dahulu ya. Untuk trakea sendiri, itu letaknya secara skeletopis tinggi VC 6 sampai VTH 4 atau 5, dimana dia terbagi menjadi dua, ada trakea per cervical dan juga trakea per thoracalis. Nah, trakea sendiri itu terdiri dari cartilago tracheal, ligamentum anular trachealis, musculus trachealis, dan juga jaringan pengikat trachealis, dimana dia itu vaskularisasinya oleh arteri tiroid inferior dan juga vena laryngeal inferior yang akan bercabang menjadi plexus tiroid dan juga vena laryngeal inferior. Terus inervasinya dia tuh ada secara simpatis dan juga parasimpatis. Kalau simpatis oleh truncus sympathicus, sedangkan parasimpatis oleh nervus vagus dan juga nervus laryngeus recurrens. Nah, untuk trakea sendiri dia ada bangunan pentingnya ya. Dia tuh ada bifurcatio ataupun percabangan yang terletak setinggi VTH 4 atau 5, dimana di bifurcatio itu ada penonjolan yang namanya karina yang berfungsi sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Lanjut ke organ selanjutnya, itu di sini ke struktur selanjutnya. Di sini ada bronkus. Nah, bronkus sendiri ini tuh dia terbagi menjadi dua, ada zona konduksi dan juga zona respirasi. Kalau konduksi itu dia fungsinya untuk menyaring, menghantarkan, membebaskan, dan menghantarkan udara ke pulmo. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus sampai ke bronchioles terminalis. Kalau respiratoris itu dia dari bronchioles respiratorius ke alveoli. Nah, bronkus ini dia dibagi ya, ada bronchus primarius, secundus, dan juga tertius. Dimana bronchus primarius itu dia nanti akan dicabangkan jadi dextra juga sinistra. Kalau yang dextra itu lebih pendek, lebar, dan lebih tegak. Kalau misalnya yang sinistra itu dia lebih panjang, sempit, dan lebih datar. Nah, kalau misalnya bronchus secundus, dia tuh di dextra dan sinistra beda ya jumlahnya. Kalau di dextra tuh ya kan tadi bronchus primarius akan cabang jadi bronchus secundus. Nah, kalau misalnya di dextra itu dia jumlahnya 3, kalau di kanan sinistra itu dia jumlahnya 2 sesuai lebus pulmonya. Nah, dari bronchus secundus dia akan bercabang menjadi bronchus tertius. Nah, kalau yang di dextra jumlahnya 10 bronki, kalau yang di sinistra 8 atau 9 bronki. Nah, setelah dari bronchus, kita lanjut ke pulmo. Nah, pulmo ini kita bahas dari batas-batasnya dulu, bagian-bagian dulu. Jadi pulmonya ada basis, apex, facies, dan juga tiga margo. Untuk basis pulmonis juga sendiri dia tuh terletak di atas diafragma dan apexnya ada di atas costa. Ini apexnya, ini basis yang di bawah. Fasiesnya ada facies costalis dan juga facies mediastinalis. Untuk margonya dia terbagi menjadi dua, ada margo inferior, lalu yang kedua itu ada margo anterior et posterior. Nah, untuk pulmo dia tuh memiliki lobus. Kalau yang dextra dia tuh terdiri dari 3 lobus dan juga 10 segmen, dimana dia ada visura oblik dan juga visura horizontal. Kalau yang di pulmo sinistra itu cuma terdiri dari 2 lobus setinggi SIC2 sama 6, yang terdiri dari 8 sampai 9 segmen dari bronchus
Vicus tertius. Nah, kalau misalnya di sinistra juga dia cuma ada viscera oblik, tapi dia ada tambahan lingula pulmonis, yaitu kayak karena dia kan ada perdesakan dengan jantung ya, makanya dia lebih panjang. Nah, lanjut kita ke pleura. Nah, kalau untuk pleura sendiri, dia itu merupakan lapisan yang melapisi pulmo, di mana dia terbagi menjadi 3, ada pleura parietal, pleura visceral, dan di antara itu ada cavum pleura. Nah, pleura parietal itu berdasarkan topografi dibagi menjadi ada yang parietal pars costalis, pleura parietalis pars mediastalis, pleura parietalis pars diaphragmatica, dan juga pleura cervicalis, di mana dia tuh ada potential space-nya terbagi menjadi 2, yaitu ada recessus costo-mediastalis dan juga recessus costo-diaphragmaticus. Untuk vaskularisasinya, dia tuh pleura parietal tuh oleh arteri pericardiofrenica, arteri frenica superior, arteri musculofrenica. Untuk pleura visceralnya dia arteri bronchialis, venanya itu vena pulmonis, dan juga inervasinya tuh pleura parietalis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.